A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita pada kematian yang pasti akan mendatangi kita. Orang-orang yang selalu mengingat kematian akan membuat hatinya lembut dan berdampak pada mudahnya menerima nasihat serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ternyata ahli kubur yang sering diziarahi dan dikirimi doa akan sangat senang menerimanya. Lantas bagaimana keadaan ahli kubur ketika ada yang menziarahi dan mendoakannya? Benarkah mereka mengetahui siapa yang selalu menziarahi dan mendoakannya? Pada masa awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur. Akan tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat melembutkan hati dan mengingatkan seseorang kepada kematian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaklah kalian berziarah kubur karena dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang batil ketika berziarah." Hadis riwayat Al-Hakim. Hal ini pun kembali dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur lalu mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk menyeka hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Dalam sebuah riwayat dijelaskan salah seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawad bercerita tentang ibunya. Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhanku yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohon ampunan baginya dan semua ahli kubur. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di dalam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri tenunan kain sutra." Aku bertanya, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Ya, janganlah kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Ketika berangkat dari keluargamu, orang-orang akan berkata kepadaku, 'Ini anakmu sudah datang.'
lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Basir bin Ghalib, ia berkata, aku bermimpi bertemu dengan Robiah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, wahai Basir, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati, dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang yang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah ini hadiah si fulan kepadamu. Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakan? Pertanyaan tentang tahu atau tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahi dan mendoakannya sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Sahabul Iman, dari Muhammad bin Wasid yang menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana diriwayatkan Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Rajin pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin awal muslimin. Artinya, salam keselamatan teruntuk kalian wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kemudian Abu Razin bertanya kembali, memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, wahai Abu Rajin, tidaklah engkau ridha ucapanmu dijawab malaikat? As-Suyuti menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab namun hanya saja tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai reaksi ahli kubur saat ada seseorang yang menziarahi dan mendoakannya. Semoga video ini dapat menggugah hati kita untuk lebih sering berziarah, untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena hal itu juga dapat melembutkan hati dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.